Bolangers, nanti sore bakal ada kirap keraton Sunda. Aku mau lihat Mumpung masih ada waktu, aku main dulu bareng kawan-kawanku. Oh iya, aku sampai lupa bilang. Situ ini namanya Situ Lengkong Bolangers. Adanya di Kecamatan Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Di sini banyak banget loh lobster air tawarnya. Begitu pula keramba-keramba milik warga. Rencananya juga sehabis ini aku mau mengambil perangkap lobster menggunakan sampan. Yuhu! Kayu, sampannya baru dah. Perangkap lobster yang kita tuju, lokasinya ada di ujung danau sana kawan. Lumayan jauh. Yuk, di situ tuh, maju. Di situ tuh sarang lobster. Nah, di sini lokasinya. Bintang, kamu istirahat saja dulu ya. Sekarang giliran aku dan Abizar yang ambil alih. Di pinggiran danau yang banyak rumputnya seperti ini, biasanya sih banyak lobsternya. Untuk memancing biar mereka masuk perangkap, harus pakai umpan favorit lobster, yaitu keong geprek. Lang, ini geprekin Lang. Segini atau satu. Udah nih, ini yang kecilnya geprek ku. Gak. Geprek weh. Soalnya keongnya mesti dicacah dulu hingga hancur seperti ini. Mirip kayak ayam geprek kan? Selain keong, lobster air tawar biasanya makan cacing, lumut, hingga fitoplankton atau yang berperan sebagai makanan bagi berbagai organisme di perairan. Seperti halnya lobster laut dan rajungan, hewan yang satu ini juga aktif di malam hari Bolangers. Terus, masukkan keongnya deh ke dalam perangkapnya. Nah, sekarang waktunya ambil perangkap yang udah aku pasang dari kemarin. Sebentar, aku ingat-ingat dulu. Ada di sebelah mana ya perangkapnya? Aku agak lupa sedikit. Soalnya perangkapnya kan tenggelam di bawah air. Semoga saja setelah ditinggal semalaman, lobsternya dapat banyak. Amin. Nah, akhirnya ketemu. Mari kita angkat. Dapat tuh. Dapat. Wah, syukurlah. Banyak dapat lobsternya. Ukurannya pun lumayan besar. Masak apa ini, Lang? RW. Yuk. Mati. Yuk. Jadi nih, kita makan siang lobster. Bintang, kamu bagian bakar lobster ya? Aku, Abizar, dan Arkana mau siapkan bumbu. Kita mau bumbu-bumbunya kada siapkan ya. Bolangers, seperti yang aku bilang di awal tadi, meski mukaku bule, tapi aku asli Indonesia. Ayahku orang Sunda, sementara ibuku dari Jerman. Jadi, aku berdarah Manda, alias Jerman Sunda. Namanya orang Indonesia,
Kalau belum kena nasi, ya belum makan. Tapi kalau lobster sih cocoknya sama jagung atau kentang ya kan? Bukan sama nasi. Banyak nih lobsternya. Cukuplah buat kami berempat. Bakarnya cukup dengan mentega dan bumbu kecap saja. Meski tidak sebesar lobster laut, lobster air tawar ini dagingnya tetap lezat. Baru sebentar saja, lobsternya sudah berubah warnanya jadi oranye. Tapi ini baru cangkangnya saja. Kalau isinya sih masih belum matang. Sembari menunggu dagingnya matang, aku mau menyiapkan bumbunya. Lang, ini ngenah Lang. Mantap Buat sambalnya Lang. Ya. Cincang bawang putih, potong kecil-kecil daun seledri. Tambahkan saus tiram, saus sambal, dan kecap. Lalu tinggal diaduk. Sudah deh, simpel dan mudah kan? Lobsternya pun sepertinya sudah matang. Asyik! Waktunya makan. Lihat teman, lobsternya bikin ngiler. Biar makin menggugah selera, tuang bumbu ke atas lobster. Air liurku sudah menetes deras sekali nih teman. Sikat barudak. Dagingnya begitu tebal, empuk, dan bersari teman. Teksturnya lembut, lumer di mulut. Lang, ya Lang, tinggal Lang. Ditambah bumbunya yang manis, gurih, dan pedas, kian memperkaya cita rasa. Lobster panjalu teh atuh. Biar kenyang, makannya pakai kentang rebus. Dicocol ke bumbu. Buh, enak Gimana Kemajang kenyang masa gurih. Hipu di dagingnya. Habis ini kita bersiap menuju kirap yuk barudak. Mamang-mamang berkacamata hitam dan teteh ini siapa ya? Pakai bawa-bawa mahkota segala. Halus ya. Dapat di mana? Wah, eta mah hese capek. Tadi ge hampir weh. Pake we bos. Halus. Begelis. Sepertinya bukan orang sini. Pasti si Mamang lagi pada mengawal teteh ini. Apa jangan-jangan lagi mengawal mahkota ini ya? Nah, itu dia bibiku sama Teh Eis. Tampaknya sudah selesai mengambil kayu bakarnya dari kebun. Ayo biar tas ya. Namanya juga tinggal di kampung, masaknya masih pakai kayu bakar. Punten. Kok sombong amat? Ada yang bilang permisi tapi nggak dijawab sama sekali. Tinggal itu tuh jika mahkota binokasi Hans. Nah aku awewe etanya bawa-bawa di maling berenannya. Ayo ngelaporan. Ayo. Bolang. Bilang. Buru ka dieu. Pisan, sedap pisan. Ka dieu. Tadi aya nu maling. Tadi itu di ditu. Maling mahkota binokasi. Ayo laporan. Ayo. Berat ibu. Waduh, jadi itu mahkota curian. Aduh, gawat ini. Mahkota binokasi kan mahkota yang akan dipakai pas kirap keraton Sunda nanti. Kalau mahkotanya dicuri, kirapnya batal dong. Gak jadi digelar. Ayo teh di situ. Di situ. Keburu kabur teh. Ayo. Kami harus segera lapor sama pihak yang berwajib. Biar pencurinya segera ditangkap. Mumpung mereka masih belum terlalu jauh. Sama rekan-rekan yang lainnya, tolong dikondisikan Pak ya. Ini kan Nah, luasannya kebetulan sudah sekali mulai luas, itu ada Pak Kades sama Pak Hansip. Terus ke atas. Ayo kita samperin.
tingkat kejahatannya sudah mulai tinggi nih Pak Mas. Apalagi ke atas sana, nanti kan bukaannya sampai ke sana sudah menuju ke dekat ke jalan raya Pak Mas. Jangan sampai nanti tingkat kejahatan di sini semakin bertambah. Kasihan warga petani-petani yang ada di wilayah ini. Ya Pak Mas. Mas. Ya Pak. Aduh, kok malah selfie Pak Mas. Ini kan kita lagi Allahu Akbar. Pemandangannya Pak, aduh. Aduh, Pak Mas. Tapi tahu yang tadi saya omongin ya? Siapa? Pokoknya nomor 1 keamanan. Pak. Tunggu sebentar, Pak. Lang, mau kemana Lang? Itu mau ke kantor polisi mau ngelapor. Ngapain? Itu mahkota kirapnya dicuri. Dicuri? Wah, nggak bener ini keamanannya. Keamanan bagaimana? Kan Palin Mas tugas Oh, iya, keamanannya. Iya, Pak. Palin Mas kayak yang bolok kotono. Palin Mas. Iya ya. Aduh, kumaha sih Pak Hansip? Katanya pelindung masyarakat. Ya udahlah, kita ke kebun dulu. Abis itu baru kita makan. Sayuran yang kali ini mau dipetik bareng Teh Eis adalah sawi. Itu loh, sayur yang biasanya ada pada mie ayam. Sawi atau orang Sunda biasa menyebutnya sosin, tumbuh subur di desaku, terutama di sekitar wilayah perbukitan alias dataran tinggi seperti ini. Sayuran yang aslinya berasal dari negeri Cina ini memang perlu cuaca yang sejuk biar dapat tumbuh. Kalau ukuran daun sawinya sudah besar, kira-kira seukuran telapak tangan, itu berarti sudah bisa dipetik. Perlu waktu sekitar 2 bulan, sosin ini baru bisa diambil. Tapi ngomong-ngomong sawinya mau dibikin apa sih Teh? Kok ambilnya banyak banget sampai 1 keranjang? Kirap sebentar lagi dimulai, tapi masih ada waktulah buat makan siang. Menu makan siang kali ini unik sekali teman. Soalnya bumbu halusnya harus dibakar dulu. Bawang merah, cabai merah, hingga terasi semuanya dibakar. Gimana Arkan aromanya? Pasti sengit pisan kan? Harum sekali. Hehehe. Selagi bumbunya dibakar, Bibi mengiris daun sawi. Sementara Teteh marut kelapa. Terus beres ya tanah, santena. Sa alit deui. Tas erda. Ya teras diperesnya santena. Awen bi. Bakarnya nggak usah lama-lama, karena habis itu bumbunya mau diulek hingga halus. Aroma terasi bakarnya betul-betul juara teman. Sambil menanti ayam gecoknya matang, aku dan yang lain bermain pupuwiran daun sampe. Tangkai daun singkong diputar-putar dengan 1 jari seperti ini. Ya, nyaliwing malila. Bisa tuh. Berikutnya, giliran ayamnya yang dibakar. Tak perlu bumbu atau olesan apapun, ayamnya langsung dibakar begitu saja hingga setengah matang. Selagi menunggu ayamnya setengah matang, Teteh memeras kelapa parut hingga keluar santan. Setelah itu, kita masak santannya. Di iya tas ada ya. Atas yuk uang masak lah nya. Yuk. Ada ya nak. Kemudian, masukkan juga bumbu halus. Jadi bumbu halusnya nggak usah ditumis lagi. Ayam teh. Lalu tambahkan potongan ayam ke dalam kuah santan. Tunggu beberapa saat hingga bumbunya menyerap dan ayamnya matang sempurna. Terakhir, masukkan daun sawinya. Kata Teteh dan Bibi, nama hidangan kali ini adalah ayam gecok. Kuah santan dan ayamnya sudah berubah warna jadi kecoklatan bolangan. Lang, udah mateng. Asyik. Ayo kita makan. Beneran deh, gak bohong teman.
Rasa ayam gecok ini enak sekali. Terasa sekali cita rasa gurih dan pedas yang berasal dari kuahnya. Gak heran makan kuahnya saja dicampur dengan nasi sudah terasa ngena. Ditambah lagi aroma terasi bakarnya bikin ayam gecok ini salah satu sajian ayam terenak yang pernah aku coba. Enak, Bi. Enak pisan. Itu kuahnya tambah halusnya. Jangan lupa juga dengan tekstur berasa pada ayamnya yang berasal dari proses pembakaran di awal. Pokoknya mah jos gandos barudak. Pokoknya titip ya sekali lagi. Pak Kades. Lagi pada ngapain? Makan. Ini abis keliling-keliling sama Palin Mas jaga keamanan wilayah. Pak Kades ka dieu. Ayo. Satu keamanan, dua makanan. Makan. Gas. Siap. Gas. Siap. Makan ya? Oh gitu. Iya sini mampir dulu Pak Kades. Makan. Lang. Pak Kades mesti cobain ayam gecok buatan Teteh dan Bibi. Yuk makan Pak Kades. Ayo makan Terima ayam. kasih. Gimana rasanya Pak Kades? Mantapnya. Palin Mas. Ya, siapa? Pedo elom. Makan Palin Mas. Makan keamanan dulu nomor 1 Palin Mas mah. Tawaran orang. Pedo elombi. Mantap ini. Istilah baru tuh Pak Kades, pedo elom. Ya kan Pak Hansip? Dunia anak memang dunia bermain. Apalagi kalau pada kumpul gini, pasti langsung main. Mainnya apa saja, yang penting bisa seru-seruan. Tertawa riang bareng kawan-kawan. Mana tuh ya? Nangana euy. Nyata apa li malingna? Barudak kebenaran ini mah. Lang, ka dieu, barudak. Ka dieu. Ada Pak Hansip lagi patroli. Gimana pencurinya udah ketangkep belum Pak Hansip? Ya buruan. Ieu mang teh piwarang milari mahkota ku Pak Kades. Nu ical mohon. Bantuannya bingung mang ka mana milarina ieu. Berarti masih belum ketemu juga ya yang ngambil mahkotanya. Waduh, kirapnya bisa batal dong. Kumaha atuh Pak Hansip? Kalau kirap keraton Sunda sampai batal karena mahkotanya dicuri, nama desa kita bisa tercemar. Kampungku pasti dicap tidak aman. Tapi kalau pihak berwajib saja tidak bisa menemukan pencurinya, apalagi kita yang cuma anak-anak begini. Pak Hansip juga sudah keliling desa, namun hasilnya nihil. Mana tuh Mang? Aduh Mang, ieu ka mana nangan atuh? Bantuan we mang, ieu ge mang bingung ka mana. Sama, aku juga liur euy. Naon eta lang? Emas lain. Coba ningali mang. Emas lang ieu mah lang. Heeh, jual yuk. Yeay, Pak Hansip malah bercanda. Ini pasti anting yang terjatuh dari mahkota Binokasi. Berarti pencurinya sempat melewati jalan ini. Ya udah, barudak. Kita coba susuri saja terus jalan ini. Nah, kan, itu dia pencurinya. Betul dugaanku. Mereka masih belum jauh dari tempat kami menemukan anting tadi. Ayo Sip, kita buntuti. Jangan sampai lolos lagi. Kok mereka bisa tenang begitu ya? Bukannya buru-buru kabur dari kampung ini pakai kendaraan, ini malah jalan kaki. Lang, ayeuna bolang jeung barudak minta bantuan. Heeh. Nya, mang rek udang nu itu. Ingat nya. Keamanan. Nomor 1. Seburu. Oke deh, aku cari bantuan dulu ya. Mamang Hansip pokoknya buntuti saja terus. Jangan sampai ketahuan ya, Mang. Aku mau minta bantuan warga desa.
Karena kantor pihak yang berwajib kejauhan, lebih baik aku minta tolong sama warga desa yang lokasinya dekat sini. Kalau jumlahnya banyak, pasti pencuri tadi gak akan berkutik. Menjelang sore gini, biasanya warga desa baru mau pulang dari kebun. Nah, itu ada Pak RT. Mojang garelis. Bantuan sahaya. Oh, tuh Pak RT. Pak RT. Hah? Ayo Nordak. Saya maling. Di mana? Itu bantuannya. Ya ayo tuh, ayo. Ayo Pak RT, kita tangkap pencurinya. Oh, jadi di sini tempat persembunyiannya. Sengaja memilih rumah yang terpencil, yang jauh dari pemukiman. Sabar Pak Hansip, jangan gegabah. Tunggu sebentar lagi, bala bantuan segera tiba. Di dalam rumah mungkin masih ada komplotannya. Siapa tahu mereka mempunyai senjata tajam atau bahkan senjata api. Mana? Tiduan tuh, tiduan aba-aba. Kita berdelapan, mereka cuma bertiga. Ayo kita sergap sekarang. 3 ayo. Serbu! Tangkap! Iya maling. Iya maling. Anu kamarinya teh. Kamarinya teh malingnya. Ini mahkota penari. Nya maling. Lain ini mahkota binokasi teteh. Maling. Sudah jelas mencuri masih menyangkal juga. Maling, ini maling. Mahkota binokasi Pak. Kela. Paling mas. Iya masa bukan mahkota binokasi. Masa bedanya? Ya. Iya mahkota naon iya. Iya mahkota kange penari. Tuh kan. Kumaha tuh? Bolang. Kadieu. Itu teh bukan mahkota binokasi. Gitu. Itu mahkota penari. Lainnya cik urang ge. Loh. Jadi ini mahkota penari, bukan mahkota binokasi yang buat kirap. Waduh. Kumaha tuh Pak? Iya, salah. Duh, kan salah tangkap ki paling mas. Tapi kan keamanan nomor 1. Betul. Tidak aman, sikat. Betul juga. Tapi Ya, kalau salah salah tangkap kan bahaya, ya Lang ya? Iya. Aduh, Salah gimana? informasi ini Pak. Udah kita minta maaf ya. Iya tuh. Minta maaf ya. Ternyata salah tangkap teman. Aduh, maaf ya udah nuduh yang enggak. Hapunten pisan teh, Mang. Meskipun bikin malu karena salah tangkap, tapi tetap ada hikmahnya teman. Kirap dipastikan tetap jadi digelar karena mahkota binokasinya ternyata tersimpan dengan aman. Syukurlah. Nah, ini dia acara yang ditunggu-tunggu. Kirap mahkota binokasi. Simbol dari kebesaran dan kekuasaan Raja-Raja Sunda dipajang dengan begitu elegan di kotaku, tepatnya di Kawali Ciamis. Keturunan raja-raja dari Keraton Sumedang Larang juga ikut hadir dalam kirap ini. Mahkota binokasi memang bukan sembarang mahkota. Mahkota yang terbuat dari emas murni seberat 8 kg ini merupakan benda pusaka peninggalan Sunda Empire. Maksudnya kerajaan Sunda. Kata guru sejarahku, mahkota binokasi dibuat pada abad ke-14 oleh Prabu Buniswara dari kerajaan Galuh dan sempat dipakai juga oleh Prabu Siliwangi. Syukurlah, kirap bisa berjalan dengan lancar. Beruntung sekali aku bisa ikut kirap yang sangat sakral, teman. Aku senang sekali acaranya berjalan lancar. Pak Limas juga sumringah, masalahnya sudah kelar. Pokoknya aman damai. Nah, sekarang waktunya kami bermain dan melepas lelah. Habis pisan, yuk. Rasanya manis banget.
Kandungan airnya juga sangat banyak. Pokoknya seger pisan. Bukan cuma enak rasanya, kulit semangka ini rencananya mau kami buat mobil-mobilan. Kali ini kami bikinnya dibantu sama Pak Hansip. Meskipun sempat kecolongan karena terjadi pencurian, tapi soal bikin mainan, Pak Hansip ternyata jago juga. Tangannya cekatan. Jar buru atuh. Nih wedahan mana manyian atuh bantuan. Ya tuh ya bananya. Aduh, Abizar makannya lu nih. Mentang-mentang daging semangkanya mesti dikupas bersih. Caranya mudah sekali. Tinggal kupas bersih daging semangkanya, lalu tusuk dengan kayu. Untuk bannya harus menggunakan kulit jeruk Bali yang lebih kuat. Berikan lah ya tanah. Nah, jadi deh. Lang, sejarah dia. Mana ieu teh ngaranna Samangka Racing. Boleh juga tuh namanya. Ewangnya. Si Arkan kemana? Ngomong-ngomong, akan kemana ya? Rupanya Arkan sedang bantu petik semangka. Kemana bingung sasa? Selagi kami bikin mainan, dia membantu Bioda memetik semangka. Semangka termasuk keluarga melon, labu, dan ketimun. Seperti kerabatnya, si hijau ini memang termasuk tanaman merambat. Supaya bisa jadi sebesar ini, semangka perlu waktu 3 bulan, teman. Buah yang aslinya berasal dari Afrika ini memang cocok sekali ditanam di negara beriklim tropis seperti Indonesia. Kan menang tuh. Menang ya gerede. Coba. Iya, nu Arkan canak ieu nya. Ini jadi. Ayo. Bi, abi kamu ngelah jeung rerencangan. Nyesok, tengah laminya. Ya, yuk. Yuk. Semangka yang matangnya sudah dipetik semua. Mobil-mobilannya pun sudah jadi. Ayo kita balapan! Semangka Racing, gaskan! Ngeng, ngeng! Lebih kencang lagi barudak! Ayo salip aku kalau bisa. Sirkuit di pematang sawah ini memang gak sempit sekali. Tanahnya pun berbatu. Sehingga semangka racingnya kadang perlu diangkat seperti ini. Balapan di sini juga susah buat bermanuver. Apalagi salip menyalip. Tapi ini kan bukan soal menang atau kalah, teman. Yang penting kebersamaan dan seru-seruan bareng sahabat. Iya kan, Bolangers? Teman, sampai di sini dulu ya. Cerita kami anak-anak dari Desa Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Desa tempat kelahiranku yang masih hijau dan sejuk. Danau dan persawahan merupakan tempat bermain paling menyenangkan bagi kami. Ayo ke sini teman. Bermain bersama kami, menyusuri setiap sudut desaku. Pasti seru. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.